Halo, lu bilang halo juga dong. Oh gitu. Iya. Halo. Halo, perkenalkan aku Jason dari FKUI 2023. Aku Firza dari FK Unan 2023. Sebagai siswa gap year tentunya saya dan Firza merasakan keresahan yang berlebih dibandingkan dengan anak-anak yang lulus tahun ini. Karena kita ya Fir dibayang-bayangi oleh kegagalan berulang tahun lalu. Gue ditolak kurang lebih 9 kali di PTN karena gue ngejarnya kedokteran, murni kedokteran. Firza gimana, Fir? Kalau gue sih tahun lalu ditolaknya 13 kali in total, dan itu semua kedokteran pilihan tunggal. Jadi ya masuk FK itu sulit, teman-teman. Sangat Susah. sulit. Ya keresahan yang dihadapi tentu saja kita nggak mau mengulangi. Iya, Tidak mau. apalagi kemarin waktu 2023 sebelum kita dapet kampus kita yang sekarang ya, kita kan nggak dapet SNBT tuh. Nah, di sana pressure-nya makin nambah gitu. Ya, Karena trauma masa lalu jadi itu lagi, kebuka lagi gitu. lagi. Tentu saja kita nggak mau ngulangin masa-masa di mana kita ngebuka pengumuman tulisannya maaf Anda tidak lulus, jangan putus asa dan, Sering banget lagi. dan tetap semangat. Susah untuk tetap semangat karena kami menunggu ucapan apa, Firza? Selamat Anda Selamat. diterima. Kami maunya dapat selamat, iya gitu. Tapi puji Tuhan, Alhamdulillah. kami sudah diterima sekarang di prodi yang kami impikan. Alhamdulillah. Diterimanya 2 lagi. Wah, apa Wah. aja tuh, Firza? Waduh. FKG UNER satunya Wah. sayangnya. Wah. Anda bayangkan FKG tertua di Indonesia ditolak oleh anak berbaju polo ini. Waduh. Memang. Kan maunya jadi dokter umum. Oh, maunya jadi dokter umum ya, Mas? Iya. Iya, memang. Mimpi adalah kunci untuk kita. Oh, salah nyanyi itu nyanyi. Gap year-nya masing-masing berapa tahun? Gap year-nya kalau saya 1 tahun. Kalau aku sebenarnya bukan gap year. Lebih tepatnya semi gap year, tapi kuliahnya 1 semester doang. Karena semester 2-nya di Lavender dong. Fisika UI. Iya. Apa Jason? Fisika UI. Oh iya. Dulu dia Betul. masuk Dulu Fisika Fisika UI. Terus semester 2 resign karena nggak cocok. Oke, terus akhirnya kenapa mutusin buat les nih? Ya karena tahun lalu ikut bimbel. Cuma bimbelnya bukan bimbel yang intensif gitu, cuma kayak kelas sekitar 3 jam doang, terus nanti kalau mau konsul sama guru belajar gitu. Nah, saya sebagai manusia yang pemalas dan tidak punya kesadaran untuk belajar, saya butuh sesuatu buat menyiksa diri gitu. Jadi harus ada yang ngatur gitu. Nah, kebetulan ada salah seorang senior saya dulu pernah bimbel di Lavender. Nah, terus karena kebetulan kuliah di UI dan UI dengan Lavender kan deket ya. Jadi coba tanya ke Lavender deh. Tiba-tiba udah daftar aja gitu. Saya sih gara-gara sama kayak Firza, gue tuh orangnya males gitu, orangnya sangat males. Jadi kalau pengen belajar tuh nggak ada inisiatifnya, nggak pernah muncul inisiatif. Tahun lalu juga ngikutin bimbel, tapi bimbel yang gue ikutin tuh adalah bimbel online. Jadi ya bisa dipukul rata lah bahwa itu nggak efektif sama sekali gitu. Jadi gue mutusin untuk ikut Lavender karena gue ngeliat ada program karantinanya, ada program super camp-nya yang bener-bener khusus untuk anak-anak untuk masuk kedokteran. Dan puji Tuhan terbukti gitu, gue dan Firza dan teman-teman lain juga pada lulus gitu di kampus yang kita mau. Alhamdulillah. Puji Tuhan kita lulus. Dan kalau dilihat-lihat juga metode belajar Lavender tuh sebenarnya efektif, sangat efektif gitu. Ya memang kembali lagi kepada masing-masing individu. Cuman kan kalau misalnya ada bimbel atau ada tempat les yang gak nyuruh anaknya belajar, itu kan bukan tempat yang bikin lu lulus gitu. Cuma segala sesuatu tuh harus dibikin sakit, harus dibikin capek gitu kan. Memang bener. Iya. Lo bener-bener harus belajar sampai break the limit lah kalau disebut orang-orang. Lo harus ngelewatin batasan lo. Karena kalau selama lo masih ada di zona nyaman, lo gak bakalan mencapai potensi maksimum dari diri lu sendiri gitu. Mungkin orang-orang banyak berpikir kayak, oh enak ya tinggalnya di karantina, tinggalnya di hotel, makannya ditanggung,
sebenarnya itu tuh lebih dari sekedar kayak liburan doang. Gue orang daerah, gue mungkin orang daerah mungkin punya mindset kayak, oh gue nanti bakalan tinggal di hotel di Jakarta selama 3 bulan, gue bakal ketemu teman-teman yang asik, gue bakal jalan-jalan terus. Enggak teman-teman, enggak. Tidak seperti Bohong. itu, tidak seperti itu. Nggak ada. Ya itu adalah mindset orang-orang yang nggak siap gitu untuk keterima PTN. Karena kan yang lu tuh datang, lu tuh belajar untuk keterima, lu tuh karena ada ratusan ribu anak yang pengen fakultas, yang pengen jurusan yang lu pengen juga. Jadi jangan pernah berpikir segala sesuatu tuh bisa diikuti dengan sangat nyaman. Nggak ada, itu nggak ada. Nggak, Itu bener. nggak. Sangat capek, sangat frustrasi. Lu bahkan nggak bisa main HP. Ya, lu nggak bisa main HP, nggak bisa cabut malam-malam keluar, nggak ada kayak begitu. Cuman balik lagi, apakah lu mau dapet atau enggak gitu. Ya, kita juga harus belajar jadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan apa yang kita inginkan. Karena Lavender menyediakan medium yang membuat gua benar-benar belajar. Benar-benar belajar. Ya, duain. Ya. Tapi sebenarnya ada poin plus juga. Kayak tadi yang udah pernah gue bilang tadi, kan senior gue dulu udah ada yang pernah belajar di Lavender ya. Senior gue bilang, guru-guru di Lavender tuh baik-baik banget, staff-staffnya juga baik gitu. Ya, dan ternyata memang benar gitu. Ya, itu valid. Guru-guru di Lavender tuh bener-bener suportif gitu. Bukan kayak tanpa mendiskreditkan bimbel manapun ya. Bukan guru yang kayak dateng ngajar doang terus ya udah gitu. Nggak Ya. peduli gitu. Orang berilmu, orang pinter tuh banyak, tapi insight yang lu dapatkan di Lavender itu beda. Bener. Itu berbeda. Kita ya bahasanya aneh sih. Pikiran kita tuh terbuka untuk melihat sesuatu jauh lebih luas gitu. Bahwa nggak cuma soal belajar masuk PTN doang. Kita diajarin value bahwa ntar tuh di kuliah kita bakal struggle. Nggak ada yang ngebantuin. Kita jadi orang tuh udah lebih dewasa lah. Selain itu, ini beneran ngomong beneran. Iya, itu beneran, ini itu ngomong beneran. Ini ngomong beneran. Karena kan selama 3 bulan juga meskipun orang bilang hidup di hotel pasti enak, enggak lah gitu. Kan ketemu orang-orang yang heterogen juga gitu, orangnya macem-macem gitu, kepribadiannya juga beda-beda. Belum tentu juga cocok satu sama lain gitu. Ya jadi dikit-dikit spoiler kehidupan dunia kampus lah. Ya, tapi tetap yang membedakannya dari yang lain, ini gue yakin, di bimbel mana aja lu pasti sama teman-teman ya udah kayak kenal gitu aja. Tapi di Lavender guys, lu udah sampai di form perkenalan yang paling gokil lah. Iya. Tidur bareng, lu udah tahu semuanya luar dalamnya. Jadi lu udah punya jiwa kebersamaan yang luar biasa. Kalau anak-anak semi militer sebutnya apa, Firza? Korsa. Korsa. Ya. Sebenarnya bukan tidur barengnya jadi sorotannya, tapi sharing sessionnya gitu. Iya, Kayak sharing session. kita lebih tahu satu sama lain gitu. Oh ternyata misalnya kayak gua sama Jason nih gitu. Oh ternyata Jason orangnya kayak gini gitu. Kenapa Jason bisa gap year gitu, gitu bla 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 gitu. Kita jadi lebih saling memahami lah gitu. Iya, seperti kata Firza tadi, latar belakang orang beda-beda gitu. Karena latar belakangnya beda-beda, kita jadi ngerti ada yang beda sama kita. Nggak melulu mikirnya bahwa oh, orang tuh begini ya, enggak. Ada yang Aneh banget. Aneh banget. Siapa Firza aja deh, Firza. Kalau saya Nggak ada. saya enggak ini. Enggak, maksudnya anak Lavender Saya itu yang memang- aneh, saya yang aneh. Kita memang aneh-aneh semua. Aneh-aneh. Mungkin karena kita udah tinggal bareng lama ya, jadi kita ngerasa ini kita aneh ya, satu sama lain emang aneh gitu. Lagi apa? Iya. Ya, Gunardo. ya. Gunardo. Jadi kalau pengen nyiapin apa yang harus disiapin untuk wawancara, sebenarnya harus nyiapin mental. Karena kita berhadapan dengan dokter beneran yang nanya tuh kayak OSCE gitu. Jadi kayak apa yang akan lo lakukan kalau misalnya kasusnya kayak begini. Harus tetap punya kepala yang dingin untuk ngejawab gitu. Jangan jadi orang yang ya, enggak, lu tahu lu bisa gitu. Lu tuh pasti bisa gitu kalau udah wawancara. Tapi kalau menurut gue sebenarnya focal point-nya tuh harus belajar untuk akademiknya. Karena lebih sulit dari wawancaranya itu, sumpah itu lebih sulit. Bener. Simak UI perbaikin soalnya deh, sumpah tuh fisika kagak bisa dikerjain. Itu harus Gue nih belajar fisika di UI dulu, mahasiswa kagak bisa jawab. Sumpah. Aduh. Perbaikin deh UI itu aneh Iya. emang. Harus ini juga jadi orang, kita juga harus jadi orang yang melek sama
keadaan-keadaan gitu, harus melek sama status quo lah, harus melek sama status quo. Kayak kita pasti banyak ditanya-tanyain soal hal-hal yang lagi happening mungkin. Tapi kemarin pertanyaan gue tuh pertanyaan warlock. Menurut kamu kenapa sekarang kebijakan KRL ngelepas masker gitu-gitu? Ya kita kalau misalnya nggak ngikutin beritanya, itu kan jarang banget dibahas. Tapi di lingkungan sini tuh itu hal yang sangat common untuk dibahas gitu. Jadi harus ngerti gimana cara jawabnya gitu sih. Harus melek juga sama berita-berita yang bersinggungan dengan dunia kedokteran. Bukan yang secara keilmuan ya, tapi secara teknis gitu. Misalnya kayak kalau di dunia kesehatan tuh apa sih yang digunakan sebagai penunjang sarana prasarana untuk rakyat? Ada KIS, ada BPJS. Kalau emang niat tuh pelajari sampai mekanismenya supaya nanti dokter yang ngedengerin lo ngomong tuh amazed gitu ngedengerin lo ngomong gitu. Sama kalau lagi wawancara ya pinter-pinter jawabin ininya aja. Yang wawancara gitu harus pinter-pinter jawabin. Jangan sampai ada jawaban lu tuh yang menjerumuskan lu kepada sesuatu yang ngebikin lu tuh nggak meyakinkan untuk dapat menyelesaikan studi itu. Bukan bohong. Misalnya kalau ditanyain nilai rapor lu bagus nggak? Nilai rapor saya itu bagus, tapi yang bagus fisika. Tuh. Saya nggak mau masuk sini sebenarnya, enggak. Ya bilangin aja, saya tuh dulu pinter fisika, tapi saya tuh sangat amat passionate untuk masuk ke kedokteran misalnya gitu. Tapi kalau misalnya nilai kimia biologi lu bagus ya, harus bisa dibilang gitu, harus bisa dikasih penjelasan gitu. Kalau memang ini tuh minat lu tuh emang pengen gitu masuk situ. Karena kakak itu nggak salah mikirnya kalau nyari yang kaya, salah. Kakak itu nyari yang pinter. Saya biasa aja. Tapi itu beneran. Yang punya pemikiran kritis. Tapi itu beneran. Kakak itu nyari orang yang kritis. Orang yang orang yang deal untuk ngebangun konsensus gitu di antara orang banyak. Dan di dalam masyarakat dia tuh bertindak sebagai orang yang bisa megang role play gitu. Bukan jadi orang yang kayak nggak saya deh. Even MMPI mungkin itu disortir tau. Yang ekstrovert kayaknya diambilin itu kayaknya. Bisa jadi sih. Nggak tahu dah. Kalau saya kan emang orangnya rada-rada nih, emang rada-rada aneh. Kalau saya mah bisa ditanya sama Firza. Kalau saya Enggak aneh. Saya anak baik. Bohong cowok dia. Gitulah. Tapi saya yakin sih ini penonton Lavender nih anak-anak pinter. Yakin sih. TO-nya 100 semua. TO-nya 1000 semua ini. Kayak siapa? Iya, nggak ngeliat, nggak nge-snap jawaban nggak. Ngerjain murni. Itu ada tuh temen kita. Ada temen kita 100 semua TO-nya. Kacamataan orang. Kacamataan. Itu anak-anak kacamataan yang pinter-pinter ya. Pinter-pinter. Kita mah nggak pakai kacamata. Kita mah biasa aja. Makanya kita lulus mandiri. Mandiri kita, nggak jago-jago amat. Itu teman saya yang pinter kemarin kalau nggak salah lulus nge-play luar negeri juga ya. Play luar negeri. Iya, nge-play luar negeri. Ya itulah pokoknya. Ya. Sampai ke Antartika kalau nggak salah. Kampus Antartika kalau nggak salah. Ada UI ya. Universitas. udah makin ngaco. Dia pengen begini nih makanya ngajakin gua. Gue yakin dah penyakit semua orang itu kalau gap year nanti bisa juga nanti aja. Iya benar. Nah, soal SNBT pun itu bukan soal yang patut diremehkan gitu karena iya, ada bener. TKA itu meskipun soal TPS susah dan ketika burn out jangan dipaksain gitu. Iya itu benar. Ketika lu udah lelah jangan dipaksain gitu. Tapi bukan berarti setiap belajar gue capek gitu, gue refreshing, udah itu bohong, nggak usah. Lu harus menyadarkan diri lu, lu nggak bisa males lagi. Iya nggak bisa. Sumpah nggak bisa males.